Seorang gembala senantiasa selalu menjaga memelihara domba-dombanya, bahkan melindungi mereka dari segala mala bahaya. Hal ini mengingatkan kita di Mazmur 23 yang tertulis, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apapun kondisi kita hari-hari ini, memasuki masa new normal ini, Tuhan yang adalah gembala kita senantiasa menjaga kita di dalam segala situasi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa saja berita sepekan minggu ini? Mari kita saksikan bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang rindu didoakan secara khusus atau ingin mengetahui informasi seputar ICM, dapat WhatsApp ke nomor berikut ini. Apa sih virus kerajaan Allah itu? Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang mau tahu, pastikan live di Instagram dan Facebook ICM Batam pada hari Jumat tanggal 19 Juni pukul 6.30 sore dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Penatua Roy Untu dan moderator kita Pastor Ananto. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, memasuki masa new normal ini, pastikan kita tetap waspada dan mengikuti anjuran pemerintah, yaitu 1. Menggunakan masker dimanapun kita berada. 2. Mencuci tangan sesering mungkin atau menggunakan hand sanitizer. 3. Physical distancing atau menjaga jarak satu sama lain. 4. Menjaga kesehatan kita selalu. Mari kita mempersiapkan diri kita secara baik untuk mengikuti ibadah online minggu ini. Saya Anton, God bless you all. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Kitab Yoel berkata bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan mencurahkan rohnya dan akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Anak-anak akan bernubuat, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan dan akan terjadi sesuatu yang hebat di atas muka bumi. Dan firman Tuhan berkata, yang berseru kepada nama Tuhan itu yang diselamatkan. Kita percaya bahwa di bangsa kita akan terjadi sesuatu yang dahsyat hari-hari ini. Kita percaya Tuhan akan mencurahkan rohnya yang hebat atas setiap kita, gerejanya. Dan gereja akan berkuasa, gereja akan menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah bangsa kita. Haleluya! Curahkan rohmu Tuhan atas gerejamu. Dan ada kebangkitan yang besar. Tuhan curahkan rohmu atas manusia di bumi. Ya, anak-anakmu menyampaikan nubuatan. Nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan harimu. Dan ada kebangkitan yang besar, dan ada pemulihan di negeri kami. Dan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Rohmu berkuasa atas setiap gerejamu Tuhan. Tuhan curahkan rohmu atas manusia di bumi. Ya, anak-anakmu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hatimu. Nyatakan kedatangan harimu. Dan ada kebangkitan yang besar. Yes, dan ada pemulihan di negeri kami. Dan ada kebangkitan
kami Tuhan, di kota kami. Amin. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamat. Ini doa kami Tuhan, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di Indonesia. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Kepada Yesus. Sekali lagi dengan imanmu katakan, karena ada kebangkitan yang besar sedang melanda negeri kami Tuhan. Haleluya. Karena ada kebangkitan yang besar, berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami berseru kepadamu Tuhan, kepada Yesus diselamatkan. Berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Dan ini akan terjadi atas kota kami, atas negeri kami. Sebab roh-Mu yang berdaulat atas setiap kami gereja-Mu. Roh-Mu memberikan kami kuasa untuk kami bergerak menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Hari ini kami buka hati kami untuk jamahan-Mu atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu.
sebab kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Oleh anugerah-Mu yang menyertai, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Kami siap terima kuasa-Mu. Siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagi-Mu. Ku buka hati, ku jamah hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Kau tahu menyembah hati, tuk jamahan serah penuh di hadirat-Mu. Seluruh hidup kami Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu. Kami mau buka hati bagi-Mu. Ku buka hati, ku buka hati, ku jamahan-Mu, berserah penuh. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Kuasa-Mu, kasih-Mu, yes. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu menyembah. Kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati pribadi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang memperhatikan setiap kami. Kau Bapa yang memelihara, Kau Bapa yang mencukupkan segalanya. Sebab Kaulah sumber segala pengharapan, Kau sumber segala kekuatan. Di dalam hadirat-Mu kami temukan kasih-Mu yang ajaib Tuhan. Kasih yang tak bisa diberikan oleh dunia ini. Kasih yang membabat setiap luka. Kasih yang memulihkan. Kasih yang beri pengharapan dan kekuatan. Kasih yang menyembuhkan. Peluk kami Tuhan, dekat kami. Kami rindu akan-Mu, kami rindu akan-Mu. Roh Kudus, kami haus akan-Mu, kami rindu akan-Mu, kami
kami mengalami persekutuan dengan Roh-Mu. Kau sedang membukakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau singkapkan sesuatu yang tersembunyi, yang belum kami pahami. Semua karena kasih-Mu kepada kami. Makasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk jamah-Mu. Yes. Yes. Makasih Tuhan. Buka hati untuk jamah-Mu, berserah penuh di dalam hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Jamah hati kami, jamah hati kami. Ku buka hati untuk jamah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, Menyembah-Mu. buka hati untuk jamah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Pagi hari ini Bapa, kami buka hati, kami datang untuk menyembah-Mu, untuk mencari hadirat-Mu, untuk bersekutu dengan-Mu, untuk mengetahui kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing. Sampai saat ini Tuhan, kami masih belum bisa berkumpul, beribadah di gereja yang Kau sediakan. Kami harus terus beribadah di rumah atau lewat online. Pagi hari ini Tuhan, kami biarpun ada di rumah masing-masing, kami menonton ibadah secara langsung online. Hati kami setiap jemaat merindukan hadirat-Mu, merindukan bersekutu dengan Engkau. Biarlah pagi hari ini jamahan-Mu ada di rumah-rumah kami. Kuasa-Mu tidak bisa dibatasi dengan tembok, dengan apapun. Kerinduan kami terus berjerit, Tuhan mencari hadirat-Mu. Biarlah pagi hari ini Kau urapi hamba-Mu yang Kau siapkan untuk membicarakan firman-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan terus bekerja mengetuk setiap hati. Biarpun hari ini engkau sedang nonton online yang belum percaya Yesus, saya mau tantang hidupmu. Buka hatimu. Apakah engkau dalam keadaan sulit? Apakah engkau dalam keadaan susah? Kehilangan segala-galanya karena penyakit COVID ini. Tapi hari ini kalau engkau buka hati, engkau terima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupmu, engkau akan terima kuasa itu. Engkau akan bangkit kembali. Apa yang terhilang Tuhan akan penuhkan. Hari ini buka hatimu. Datang kepada Yesus tidak susah. Mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu, Yesus adalah Tuhan.
Dan engkau mau buka hatimu, mulutmu untuk berdoa mencari dia. Dan pertolongan itu akan datang dalam hidupmu. Keselamatan itu akan datang dalam hidupmu. Pagi hari ini urapi kami semua. Pelayan Tuhan pagi hari untuk melayani engkau. Biarlah hari ini semua perjalanan khotbah, syuting semua berjalan dengan lancar Tuhan. Semua setan, iblis, gangguan, apa penyakit COVID sekalipun kami tolak hadir engkau jauh dari hidup kami dan keluarga kami, usaha kami, jemaat kami. Di dalam nama Yesus, kami mengundang hadiratmu, kuasamu, pelindunganmu Tuhan. Darahmu membungkus kami, biar kami selalu hidup dalam sehat. Dan semua virus tidak bisa mendekat pada kemah kami. Karena ada janjimu Bapa. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Di dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Coba naikkan slide saya. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu firman. Ini saya tiba-tiba main golf. Saya ambil foto di lapangan golf dan saya coba menuliskan kata-kata ini dan share banyak orang. Karena kata-kata ini sangat membangkitkan kita semua. Saya coba menulis, melepaskan apa yang telah hilang dan yang telah pergi. Dan menantikan hari depan yang penuh harapan bersama Tuhan. Mungkin dalam tahun ini kena ada penyakit virus atau COVID-19 dalam menyerang dunia ini, banyak akan kehilangan. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang kehilangan keluarganya. Mungkin juga usahamu tiba-tiba hilang. Mungkin pekerjaanmu, mungkin tiba-tiba hilang. Dan kamu harus nganggur di rumah. Mungkin usahamu dulunya begitu banyak. Tapi tiba-tiba dilanda dengan virus yang tidak jelas sampai sekarang belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Kehilangan segala-galanya. Kehilangan ini kamu harus lepaskan. Minggu lalu kita telah mendengar bagaimana Bapak Jem menguasai pikiran kita. Hari ini saya menyinggung hampir hal yang sama. Yang apa yang sudah lepas, yang sudah hilang, kita rela untuk menerimanya. Jangan kau pikirkan lagi mengapa bisa kejadian ini, kenapa bisa hilang dan itu dan ini. Tidak ada satupun yang bisa menjawab hal ini. Kita harus dengan hati yang bersyukur dan menerima kejadian kehilangan segala-galanya. Dan menantikan hari Tuhan yang penuh harapan. Ini sangat penting. Kalau kita masih hidup tahun ini, dan kita masih percaya Yesus, dan tetap bersama Dia, kita masih ada harapan yang besar. Kita akan baca ada beberapa ayat saya petik dari Alkitab. Kita lihat di 1 Timotius 6, 7 dan 8. Ayat 7 berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makan dan pakaian cukuplah. Nah, ingat, waktu kita datang di dunia ini, kita datang dengan tangan kosong. Kita tidak bawa apa-apa. Dan waktu kita kehilangan saat ini, mungkin ada COVID buat kamu hilang semua hartamu. Orang yang sayang pun udah hilang. Kita percaya, kita datang dengan tangan kosong, kita lihat semua kehilangan yang udah hilang, lepaskan aja. Daripada kamu pikir terus, kamu tidak akan bisa bangkit lagi, kamu akan bisa tanpa stres. Yang penting hari ini kamu masih ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya. Pakaian dan makanan itu diutamakan dalam hidup ini. Dan Ayub 1:21 juga berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini sangat penting. Bagaimana Ayub kita tahu ceritanya kalau kita baca sampai habis, bagaimana orang kaya raya, orang yang saleh, orang hidup yang sungguh-sungguh, dia juga dilanda masalah. Mungkin juga kamu seorang jemaat yang setia berpeluhan, yang setia berdoa, kamu juga terimbas dengan COVID ini. Ya. Kita nggak bisa menyalahkan siapapun hari ini. Yang penting kejadian yang sudah terjadi di dunia ini terima dengan hati yang lapang. Bagaimana Ayub seorang kaya dan habis hartanya. Kalau kita lihat kejadian-kejadian banyak dalam hidupnya, anaknya mati dan istrinya harus pergi dan cerai. Dia harus kena penyakit, kusta dan harus menderita. Tapi hatinya sungguh-sungguh luar biasa dan tetap bersyukur
Dan bagaimana proses yang dia lewati, dia bangkit lagi, dia diberkati 2 kali lipat. Ini penting hidup ini. Kalau hari ini kamu bisa lepaskan apa yang sudah hilang, yang kau miliki selama ini, yang kau sayang, kamu cintai, kamu bangga-banggakan selama ini, ternyata hilang semuanya. Hari ini kamu mesti pikirkan, masih kecewa dan tidak bisa bangkit, kamu akan hilang selama-lamanya. Mungkin hilang jemaat, semangatmu, hilang nyawamu sebentar lagi. Bukan hartamu yang hilang, tapi segalanya kamu hilang. Tapi hari ini kamu lepaskan kehilangan itu, bangkitkan semangatmu, nyawamu masih ada, masa depan masih ada. Kita percaya hal itu terjadi. Kita datang ke dunia dengan tangan yang kosong, mati pun tidak akan membawa apa-apa. Sebetulnya kita ini seperti transit di dunia ini. Kita datang dengan tangan kosong, ya. Ada yang datang dengan keluarga yang kaya, bersyukur. Ada datang keluarga yang miskin, parah. Saya termasuk dilahirkan dengan satu pulau dan keluarga yang miskin. Tapi saya tidak pernah kecewa saya dilahirkan dengan keluarga yang miskin. Tapi saya terus berjuang, sampai hari ini saya juga berhasil. Yang penting kita percaya hidup ini asal kita punya semangat, kita masih ada harapan. Semua kekayaan adalah titipan Tuhan. Hari ini kamu kaya, memiliki semuanya. Tapi satu hari kamu meninggal, semuanya itu hilang. Biarpun kamu kaya raya pun punya puluhan mobil pun hari-hari bawa satu mobil. Ya, punya jam tangan 1000 pun pakai satu aja jam tangannya. Punya HP yang banyak, paling-paling bawa 2. Semua nggak bisa bawa banyak, punya baju yang banyak tetap pakai satu, nggak mungkin pakai 10 baju dari tubuhmu. Kecuali kamu sakit lagi demam. Hidup ini memang gitu, kita harus cukup bahwa bisa puas dalam hidup ini. Hidup ini asal ada makan dan pakaian, bersyukurlah. Belajar selalu bersyukur sangat penting. Kalau hari-hari kita bisa bersyukur, kita bisa melepaskan, kita masih ada masa depan yang luar biasa. Kita lihat ayat yang berikut lagi. Kita lihat Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencanamu yang gagal. Ini sangat penting. Setelah kita melepaskan apa yang hilang, kita berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita percaya rencana Tuhan tidak ada yang gagal dalam hidupmu. Kamu akan bangkit lagi. Kamu akan jadi luar biasa lagi. Hidup ini jatuh bangun. Itu biasa. Hidup ini proses. Tidak mungkin kamu bisa jalannya mulus terus. Tidak ada dunia ini bisa jalannya mulus terus. Semua kejadian membuat kita makin matang. Semua tekanan membuat kita bisa bertahan dan kita belajar banyak di dalam halnya. Dalam COVID ini, kita harus belajar cerdas. Melihat situasi, melihat peluang. Kau lihat COVID terjadi. Ada yang dimiskinkan, ada yang dikayakan. Orang yang bikin masker kaya raya. Tiap orang pakai masker kemana-mana. Dulu siapa mau pakai masker? Apalagi cewek cantik, pakai lipstik cantik tutup sama masker. Siapa mau lihat? Betul? Sekarang lipstik tidak laku lagi. Betul? Make up tidak laku lagi. Kenapa? Karena cewek di make up cantik ditutup dengan masker, lihatnya jelek juga. Jadi dunia ini berubah. Yang jual masker sekarang, jual lipstik tutup. Jual masker kaya raya. Semua jadi berubah. Betul? Nah, dulu kita cewek pakai lipstik, wah, warna-warni, kadang-kadang biru-biru, kadang-kadang merah-merah, kadang-kadang pink color, macam-macam bibir orang ini. Tapi sekarang kita lihat cewek jalan di mall, semua tutup dengan masker. Sumbing pun kita tidak lihat, gigi pun tidak ada, pun nggak tahu lagi, nggak jelas semua hidup orang ini. Masker yang ditampilkan. Betul? Hidup ini berubah total. Ya sekarang mau kawin tahan dulu, jangan salah pilih, pakai masker, kita nggak tahu pasangan itu cantik atau tidak. Kalau mau pacaran stop dulu, tunggu COVID ini berlalu. Salah pilih kita, semua pakai masker, ketemu orang pakai masker. Kita nggak tahu cantik atau tidak orang itu, ompong atau ada giginya. Kita belum jelas semua orang ini. Sumbing atau tidak, kita belum jelas. Dunianya berubah. Kita harus terima kenyataan ini semua. Jadi semua bisa berlalu. Ya harapan dulunya berlalu terus. Tapi kita belajar sesuatu di dalam kejadian ini. Asal kita bisa bertahan sampai akhir tahun ini dan tahun depan vaksin sudah keluar, kita masih hidup, itu satu keuntungan. Ya, tahun ini jangan punya mimpi yang jauh-jauh. Banyak saya lihat pembicara dunia, termasuk Jack Ma mengatakan, jangan punya dream, punya mimpi tahun ini, tahun 2020 mau apa-apa.
Mimpi kita tidak kena COVID. Mimpi kita masih sehat tahun ini. Mimpi kita bisnis kita bisa jalan. Mimpi yang kita bisa ada pakaian, ada makanan. Kita lewat tahun ini. Tahun depan baru kita mimpi. Oke? Ini semua bisa berubah tahun ini. Tahun yang paling sulit. Tapi di tahun ini banyak bisa kita belajar. Ya, jangan kita ikut orang kecewa, sakit hati, mau bunuh diri, segala macam. Tidak usah. Kita harus belajar banyak hal. Ya, hidup ini harus gitu. Banyak orang takut COVID, untuk keluar rumah pun takut. Dikurung terus, anjing dikurung pun bisa marah. Apalagi manusia kurung stres. Saya paling jarang dikurung tuh. Saya sama teman saya tuh, Pak Chandra harus ikut saya tuh. Nah, itu bawa calon anak Tuhan dia. Kami kemana-mana pergi terus. Kami nggak pernah terkurung. Mau main golf hari Sabtu, hari Minggu kami jalan di mall. Bebas saja. Tak usah ketakutan lah semua hidup ini. Ini proses buat mental kita makin kuat. Tidak ada rencana yang gagal, itu sangat penting. Kita lihat Yesaya 40 31. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kejadian kayak gitu yang mengerikan ini, apa yang kita harapkan? Tuhan, tiap pagi kita berdoa. Ya, kayak sekarang saya kalau pulang kerja dulu masih bisa malam-malam ke mall, sekarang mall tutup jam 7. Mau tahu kita harus nongkrong di rumah, nonton apa? Nonton TV. Jadi kita belajar di rumah, berharap dengan Tuhan, dengan khotbah. Apalagi sekarang khotbah online banyak. Bisa buka, di Simo juga ada, Bengkong juga ada, gereja lain juga banyak khotbah. Kalau saya di rumah itu kalau malam tak keluar saya dengan khotbah terus. Yang saya pilih-pilih, ya. Orang yang berharap dengan Tuhan akan terbang lagi seperti Raja Wali. Saya nggak tahu kalau hari ini merasa kehilangan, kamu kalau berharap dengan Tuhan, kamu akan bangkit lagi. Usahamu akan bangkit lagi. Ini sangat penting. Kamu berlari tidak akan lesu. Kalau bersama Tuhan kita lari sana lari sini tidak lesu. Saya sangat bersyukur dan puji Tuhan saat Nusa sampai hari ini masih bisa berjalan dan masih banyak proyek. Ya, masih ribuan karyawan di Nusa, itu satu kemurahan dan luar biasa Tuhan berikan. Karena setiap Jumat kami berdoa, kami berseru, kami bersyukur kepada Tuhan. Itu bukti nyata ada pelindungan Tuhan di dalam badai. Dunia ini landa badai, tapi Yesus dalam hidupmu, kamu tidak akan tenggelam. Bagaimana Yesus dalam perahu, ada badai datang, Yesus ada dalam perahu. Perahu tidak tenggelam, badai itu akan redah. Tapi hari ini kalau ada Yesus dalam hidupmu, badai itu tidak akan bisa tenggelamkan hidupmu dan usahamu. Dan Yesus akan menolongmu, akan menyelamatkan hidupmu dan usahamu. Hari ini tergantung siapa kamu. Kalau hari ini kamu mau percaya Yesus, kamu nonton siaran ini, kamu boleh berdoa, kamu bisa nonton YouTube terus, kamu cari gereja yang terdekat, kamu bisa cari teman-teman kamu, orang-orang Kristen, kamu cari dia jadi bimbingan, kamu bisa lihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Ini ada kesempatan yang baik. Ya. Orang yang menantikan Tuhan adalah ada kekuatan baru, berjalan tidak akan lelah. Ya. Ada mujizat orang yang berharap akan Tuhan, itu janji-janji Tuhan. Kita lihat lagi, Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan telah berfirman, aku sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Hari ini kita jangan main uang. Uang memang penting, tapi jangan sampai terikat dengan uang. Hartamu atau hilang atau uang kamu hilang, kamu sedih. Kamu tidak bisa bangkit-bangkit sampai kepahitan, sampai tak bisa makan, tak bisa tidur. Kamu tambah parah. Ya. Pokoknya kalau udah hilang, lepaslah. Kita tidak bisa ikat-ikat dengan uang itu. Yang penting cukupkan diri kita. Karena Allah berfirman, sesekali tidak dia membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan berjanji, dia akan menolong kita. Yang 6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apapun.
apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Percaya, Tuhan adalah penolong kita. Kita tidak perlu takut, manusia mau lakukan apapun terhadap kita. Yang penting pegangan kita adalah Tuhan. Hidup ini janganlah terikat dengan uang. Belajar untuk merasa cukup dan selalu bersyukur. Janji Tuhan Dia tidak akan membiarkan kita. Itu sangat penting. Hari ini yang penting kamu ada makan, kamu ada apa-apa, cukuplah. Kita tahu, kita lihat banyak orang susah di dunia ini. Saya sangat mengerti. Semalam juga saya lagi main golf, ketemu teman saya, seorang pengusaha di loker. Dia tiba-tiba ngomong sama saya, hatinya sedih. Waktu dia mampir di perusahaannya, ada seorang bawa motor bersama anak dan istrinya, ketemu dia tidak kenal, dia panggil dia. Dia bilang, Pak, aku anak istri udah berapa hari nggak ada makan. Aku lapar. Teman saya keluar berapa ratus ribu kasih dia. Dan keluarga yang bawa motor tuh tak kenal tuh begitu meneteskan apa, peluk tangannya, bilang terima kasih. Itulah kita lihat, banyak orang susah di luar. Kalau hari ini kamu masih berada, kalau orang butuh, tolonglah dia. Bantulah dia. Ya. Uang itu jangan kau terikat teruslah. Uang tidak akan mau matilah. Ada orang susah, tolonglah. Bantu dia. Saya selalu cari proyek baru, saya bisa lihat karyawan-karyawan baru, orang-orang nganggur, bisa saya tampung, kasih dia kerjaan. Saya lihat waktu dia melamar, dia diterima oleh perusahaan. Waktu ketemu saya lagi gang, dia bisa panggil saya dengan muka yang tersenyum. Saya bisa hidupkan banyak orang, itu satu kepuasan dalam hidup saya selama ini berusaha. Berjuang untuk cari proyek dari luar negeri masuk ke Batam di Indonesia. Saya bisa hidupkan banyak orang. Saya rasa bersyukur. Ya. Saya ingin membantu orang. Saya tahu banyak orang susah. Jadi duit tidak dipikir, duit cari masih ada. Yang penting kita rajin masih ada. Orang yang nggak punya duit kita perlu tolong dia. Orang yang tak ada makan, kalau lihat sekarang itu dari Pak Abidin juga, Apindo mereka menggerakkan banyak penyumbang tiap hari bagi sembako, bagi nasi bungkus. Ya, saya lihat foto tiap sore di share, satu hari ada 1000 bungkus yang dia bagikan seluruh Batam, sampai ke Batu Haji mana-mana. Jadi Ceci juga saya lihat banyak orang sumbang untuk membagikan orang susah. Kita sama-sama lewati tahun yang susah ini. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan lewat tahun ini. Oke, ini slide yang terakhir, kalau dia ada satu pohon ajaib di rumah saya. Pohon ini ada di rumah saya. Satu hari sore saya lihat dari jendela, kenapa ada pohon ini? Saya suruh istri saya foto pohon ini. Dengan pohon ini saya mengambil satu hikmat. Pohon ini bisa hidup dalam keramik yang terjepit. Saya aneh kenapa dia bisa hidup keramik-keramik seperti gereja ini. Saya langsung bikin kata-kata. Himpitan dan tekanan tidak bisa menghalangi pohon ini untuk tetap bisa hidup hari ini. Apakah kamu dalam himpitan, kamu dalam kesulitan, ya, kamu dalam kehilangan segala-galanya. Semangat hidup mesti ada dalam hidupmu. Belajar dari pohon ini. Pohon ini kita lihat dengan akal kita, pohon itu tak mungkin bisa hidup. Tidak ada yang tanam di keramiknya pecahan. Dia bisa ada di sana, saya heran dia bisa hidup. Ya, di keramik itu bawa ada semen lagi. Kenapa dia bisa hidup? Saya hanya satu poin saya. Semangat pohon ini yang luar biasa. Saya langsung tulis, kita bisa belajar banyak dengan kondisi pohon ini. Saya nggak tahu kamu hidup bagaimana. Kamu mungkin tertekan, kamu sulit hari ini, kita mengerti. Yang penting semangat hidup kita, jangan sampai luntur. Jangan patah semangat. Saya coba bikin 2 ayat gitu. 1 Raja-Raja 17 ayat 12, itu ada satu cerita. Elia disuruh Tuhan untuk ke tempat Salfat, untuk cari makan, ketemu seorang janda. Ya, waktu itu adalah waktu kemarau, ya, makanan semua nggak ada. Ketemu janda itu juga sulit. Janda itu tidak ada apa-apa, hanya ada tepung di tempayan. Ya, Elia bilang bikinlah tepung itu buat aku minum, biar aku makan. Janda itu jawab bagaimana?
hanya satu genggam tepung. Dia kalau bikin ini untuk anaknya makan, dia akan mati. Tapi dia percaya dengan Elias, Elia berdoa, Elia doakan tepung itu dimakan sampai tidak habis-habis. Di situ kita butuh mujizat. Kalau hari ini kamu terhimpit, tertekan, kamu cari Tuhan, ada mujizat. Tepung yang sedikit itu kamu makan tidak habis-habis, ada Tuhan tambahkan terus. Kalau hari ini apa ada di tanganmu? Saya bikin satu ayat, Keluaran 2 ayat 4 ayat 2. Itu adalah Musa. Musa mau bawa orang Israel keluar dari tangan Mesir. Itu banyak penghalangnya. Musa takut hadapi Firaun. Orang Mesir, rajanya keras. Tuhan tanya, apakah yang ada di tanganmu? Yang penting dalam tanganmu ada apa? Dalam hidupmu masih ada apa? Musa memiliki tongkat. Di tongkatnya yang bisa membuat mujizat setiap saat. Kalau hari ini kamu punya semangat, itulah modal kamu. Kamu punya keahlian mungkin. Kamu bisa komputer, kamu guru bahasa Inggris, ya, kamu pandai berdagang, itu modal. Jangan kamu pikir kamu gak ada apa-apa, kamu ada. Berapa tahun yang lalu saya pernah kumpul waktu Imlek, teman-teman gereja yang baru percaya, ada yang usaha katon, ada yang usaha roti. Saya ngomong sama mereka, tahun ini sudah habis, tahun depan, apa ada tanganmu? Ada roti, kembang rotimu, ada katon box, kembangkan. Mereka semua tercengang, aku traktir makan, aku doa mereka, tahun berikutnya mereka terus berhasil. Yang penting kamu tidak sadar, di tanganmu masih banyak mujizat. Kalau bersama Tuhan, banyak mujizat bisa terjadi. Hari ini, pesan saya minggu ini, hidup ini, jangan pernah menyerah. Yang udah hilang, lepaskan. Yang udah pergi, jangan dikecewakan. Hari ini bangkit. Apa ada di tanganmu, saya tidak tahu. Single bisa naik semua. Di tanganmu ada apa? Semangatmu sangat penting. Pikiranmu ini penting. Bagaimana Pak Jem minggu lalu sudah bicara banyak tentang pikiran. Manusia ini semua dikuasai oleh pikiran. Kalau hari ini pikiranmu terus kecewa, dan tidak bisa terima kenyataan ada COVID-19 yang telah menyerang kehidupan manusia, telah mengubah pola hidup kita, telah menekan kebebasan kita. Kita tidak bisa lagi bertemu satu sama yang lain, tidak bisa happy-happy kemana-mana lagi. Kita harus terima kenyataan. Tapi hari ini semangat hidupmu bangkitkan, imanmu bangkitkan, percaya firman Tuhan yang kamu baca, kamu akan bangkit. Kamu akan menang. Tahun 2020 kita akan lewati dengan kesulitan-kesulitan. 2001 kita akan bangkit lagi. Kita akan menjadi pemenang. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya harap pagi hari ini firman ini bisa menguatkan semua orang-orang yang telah menonton lewat live ini. Yang belum percaya, kamu buka hati. Biarlah hari ini bisa terketuk di hati kecilmu. Kamu lagi tidak bersemangat, mungkin hari ini kamu nonton, kamu tambah semangat, kamu bangkit, kamu berdoa, kamu maju lagi, kamu akan menang. Kita akan nyanyi lagu yang saya suka ini. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, yang Kau terbaik bagiku.
yang di belakangku. Serahkan diriku Hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau berikan hari yang baru yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan Kau pengharapanku.
melupakan di belakang kami. Kami mau belajar melupakan apa yang terhilang dalam hidup kami. Apa yang sudah tidak ada lagi dalam hidup kami. Kami belajar untuk menerima kenyataan bahwa dunia ini sedang dilanda COVID-19. Kami terima semua kenyataan, kami percaya semua rencana-Mu adalah rencana yang baik bagi hidup kami. Biarlah kejadian ini membuat kami makin sadar bahwa di dunia ini bukan tempat kami untuk bertinggal selama-lamanya. Tempat kami ada di surga, di sana janji-Mu. Kami percaya biarpun kami mati pun Engkau datang untuk menjemput kami. Kami percaya kehilangan ini Tuhan akan memberkati kembali bagi orang-orang yang menantikan. Tuhan, kami percaya banyak firman yang kami baca. Janji-Mu berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah dan bersyukurlah. Hari ini kami masih cukup makanan. Kami masih ada pakaian. Kami mau belajar bersyukur untuk menguasai pikiran kami. Untuk belajar untuk hati yang selalu bersyukur padamu. Kami percaya semua kejadian ada maksud-Mu Tuhan. Bagaimana kejadian Ayub semua jadi hilang dengan sekejap mata. Tapi ketika Ayub tidak menyangkal Engkau Tuhan dan terus berharap kepadamu, Tuhan gantikan 2 kali lipat dan berkali lipat. Kami percaya kami orang-orang ada di dunia sekarang ini. Banyak sudah kehilangan harta kami. Mungkin nyawa keluarga kami. Kebebasan kami hilang dengan penyakit ini. Kami tidak akan menyangkal Engkau Yesus. Kami tetap akan percaya kuasa-Mu akan melindungi kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami serahkan kami semua dan umat-Mu, usaha kami, pekerjaan kami. Kami mau hardik semua penyakit COVID yang membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semua roh kematian, penyakit yang memati kami tolak Engkau jauh. Di dalam nama Yesus kami lepaskan kuasa-Mu, pelindungan-Mu bagi kami Bapa. Biarlah tahun ini kami akan lewati dengan pengalaman yang baru. Tuhan, dengan persekutuan yang baru. Dalam banyak masalah yang terjadi, kami percaya mujizat-Mu sedang bekerja. Lewat kejadian yang banyak orang akan diselamatkan. Banyak kesulitan di situ, kuasa Tuhan dinyatakan. Saya tidak tahu kamu sedang menonton TV atau live khotbah pagi hari ini. Kalau kamu adalah orangnya yang dalam keadaan tertekan, kehilangan. Kamu lagi tidak berdaya dan tidak tahu mau buat apa. Mau makan pun susah. Apa ada di tangan-Mu saat ini? Apa yang ada di tangan-Mu saat ini? Kalau engkau ada segenggam nasi, kamu berdoa. Ada tepung di tangan-Mu, kamu berdoa seperti janda itu. Tuhan akan tambahkan tepung yang sedikit itu akan menjadi banyak. Karena berkat Tuhan tidak bisa dihalangi. Yang penting hari ini ada iman. Musa ada tongkat di tangannya. Tongkat itu akan menjadi mujizat. Kalau hari ini imanmu akan menjadi mujizat dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba bisa berhenti untuk bicara. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja. Sampai ke rumah-rumah. Sampai ke semua kota. Sampai ke luar negeri. Banyak yang menonton siaran langsung ini. Sampai ke ujung bumi. Orang mendengar kuasa-Mu. Mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kembalikan pengurapan bagi kami yang sudah melayani Engkau. Si nge-WR, yang kameramen, yang tukang syuting. Semua yang terlibat pagi hari ini. Tuhan tutup mereka, bungkus mereka. Dan semua virus tidak bisa dekat dengan hidup mereka. Karena mereka adalah hati yang melayani Engkau. Dia adalah milik-Mu, biji mata-Mu. Tuhan, Engkau ada kekuatan kami. Biarlah kami setiap saat sembunyi dalam sayap-Mu. Biarlah kami terus bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Kami yang mengharap padamu tidak akan lelah. Kami akan dapat kekuatan yang baru untuk terus melangkah. Berikan kami kekuatan untuk lewati 2020 ini. Lewati COVID-19 ini. Kami akan menjadi saksi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus, hamba berdoa. Amin. Rencana-Mu